3 orang Kristen turun gara-gara dia karena malu sama kelakuannya. Jadi aku tuh untung aku record ya. Orang Kristen aja malu sama kelakuan dia tuh, ngomong aja gak dikasih jawaban. Sampai gini ya kata si orang Kristen tadi. Gereja mana kau katanya? Gereja mana kau ini bikin malu orang Kristen aja gara-gara kau lah ini Yesus disalib katanya. Jadi aku bilang kayak gimana ya, maksud itu kita sebenarnya kan orang malu ya, tapi kalau orang-orang yang memang nggak punya malu justru bangga dengan kelakuan-kelakuan seperti itu gitu, kayak teriak-teriak nggak jelas. Orang Kristen aja nggak mampu mendiamkan dia gitu. Takut kalian. Jadi aku lucu aja gitu Ustaz. Di Komal Kristen terjadi keributan seperti itu gitu loh. Iya, aku lama di situ tadi, aku biarin aja dia ngomong ngoceh aja, biarin. Sampai 3 orang Kristen turun loh gara-gara dia. Kasian banget itu kawan-kawannya yang Kristen yang lain. Ketumben si Jeff Colby ini jinak. Dia habis pulang kampung katanya Uni. Jadi ngikutin ya, kayak tadi kita. Ada abang Binca, jadi ikut kebahagiaan dia. Iya, ada-ada aja. Padahal tadi kan pengennya diskusi santun. Meski ada pertanyaan dari beberapa orang Kristen ya kan, pengen ngejawab aja gitu kan. Cumanya karena udah ada yang menggonggong gitu kan, jadi kita nggak mungkin lah buat apa. Aku udah males ngelayanin yang kayak gitu-gitu. Cuma kan aku bertahan di situ karena lucu aja gitu loh. Sesama mereka aja jadinya apa ya? Jadi yang Kristen sendiri tuh jadi malu gitu. Malu kami apa katanya gara-gara kau lah Yesus disalib. Aku punya rekamannya tahu. Aku punya rekamannya nih, lucu banget. Nanti aku upload itu. Assalamualaikum. Dek, gimana Dek kabar Dek? Sehat Dek? Waalaikumsalam. Sejak kapan abang lihat tuh jadi kakaknya? Ya adik saya itu. Adik saya itu. Udah Emil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Nah, izin sama-sama. Pulang kampung enggak? Enggak, insya Allah habis lebaran haji nanti mau pulang. Ada yang mau nikah. Oke, aku tunggu. Ya, Jeff udah siap ditanya belum Jeff? Siapa? Oh si Jeff. Si Jeff silakan ini. Jangan, nggak usah dia tuh jangan diajak diskusi, dia tuh cuman meramaikan suasana di typing aja dia tuh. Oh gitu ya. Mina aja maka ini mama. Iya Bang Andri, udah Andri. Unirifa masih dendam sama gua. Kenapa? Bukan dendam. Gua kok bukan orang dalam Islam itu nggak boleh dendam. Bahkan marah aja 3 hari batasannya. Dalam Islam itu kami tidak boleh dendam. Tapi gini, kami umat Islam ini diperintahkan untuk menghargai diri sendiri. Cara menghargai diri sendiri adalah tidak boleh zalim kepada diri sendiri. Maka menurut Imam Syafi'i, seorang itu boleh dikatakan zalim kepada dirinya sendiri kalau dia tidak merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Jadi orang yang memang gini, orang yang layak berdiskusi adalah orang yang minimal dia mengerti dengan apa yang kita bahas. Itu dulu. Yang kedua, orang yang layak memperdebatkan seseorang minimal dia punya bantahannya atau antitesisnya. Kalau seandainya tidak punya keduanya, bertanya saja. Kalaupun tidak bisa bertanya, ya udah typing aja. Itulah permasalahannya. Gini, yang punya agama Kristen siapa, yang sok tahu siapa, kan gitu permasalahannya Unirifa. Sok tahu itu artinya apa? Sok tahu itu artinya adalah pengetahuan yang diada-adakan, betul? Iya betul. Nah, kamu kan framing. Ya kita uji. Makanya siapa yang sok tahu kasih tahu bukan begitu Unirifa gitu kan. Jeff, kamu sudah punya ilmu, diskusi sama saya, kita hatuha. Coba kamu tanya sama yang lain aja, coba kamu tanya teman-teman. Ini kayak gini loh adikku. Ini Rifa. Gini loh dekku. Aku ini hebat loh. Aku ini apalagi terkenal, gak mungkin kan? Sama kayak gini loh dekku, sama kayak gini. Rasa makanan itu tidak enak, tapi kamu belum mencicipi rasa makanan itu. Itu namanya bohong. Bagaimana kita tahu rasa makanan itu enak atau tidak? Kita cicipi dulu. Jadi kita nggak bisa mengatakan sesuatu itu begini, sementara kita tidak mengalaminya dan tidak mencobanya dulu gitu loh. Nah sama seperti itu, Unirifa sok tahu. Jadi ini kan sebuah klaim. Saya minta, ayo kita buktikan. Benarkah ini saya sok tahu atau jangan-jangan saya benar-benar tahu? Nah bahkan kalau memang kamu pun mau menguji, walaupun sebenarnya kamu tidak layak menguji saya pun masih mau. Ayo, caranya apa? Kamu tes pengetahuan saya tentang agama Kristen, sejarah kekristenan. Kamu mau saya menjelaskan sejarah Kristenan mulai dari Konsili Nikea sampai terpecahnya menjadi Protestan di abad ke-16? Ayo. Atau kamu mau saya menjelaskan bagaimana pandangan doktrin Trinitas Allah Athanasius dan juga Tertullian?
Kamu mau saya menjelaskan bagaimana munculnya gnostis, aliran-aliran bidat setelah adanya Konsili Nikea? Ayo. Kamu mau membahas ayat-ayat sesuai dengan tafsiran sabda.org? Ayo. Maka siapa yang sok tahu di sini? Kita uji. Tapi kalau kamu tidak mampu membuktikan orang lain itu sok tahu, jangan bilang orang sok tahu, Dek. Gitu. Kak Rifa, kita udah berapa kali lo debat? Maaf, aku tidak pernah berdebat dengan kamu. Lah, Enggak mau beberapa kali. Beberapa kali kau kick aku. Itu namanya nggak debat, itu namanya ngekick. Berapa kali saya mengkick kamu, baru saya tanya. Mungkin ada sekitar 5.200-371-an. karena nggak bisa dibantah di kick gitu aja kan? Bukan karena tidak bisa dibantah, karena tidak bisa ngobrol sama kamu itu. Ada itu. Kamu nanti sama kayak si Hunter loh nanti. Ngeri loh si Hunter tadi itu mempermalukan Kristen, telak mempermalukan Kristen. Bahkan orang Kristen sendiri yang bilang, "Mana gerejamu ini?" katanya. Kamu udah tahu cara menulis ini enggak? Ini Pick Hunter bukan? Bukan. Si Hunter Kristen. Lanjut ini ya. Pick Hunter itu Muslim ya. Nih kamu udah bisa bikin huruf Ibrani belum minimal? Hah? Aku nggak, paling cuma ngerti dikit-dikit aja. Gmail, Dalet, Hey, Wav. Gini loh, kalau mau itu tuh belajar Zain, Het, Tet, Yod, Sameh, Mem, gitu. Ain, Sade. Gini, minimal belajar dulu deh nulis, nggak kelihatan ya. Jadi gitu, jangan bilang orang lain tuh sok tahu kalau kamu belum pernah ngobrol atau diskusi sama seseorang, Dekku. Nah terus sekarang saya bisa didiskusi sama kamu nih. Kamu mau tanya apa atau saya yang tanya sama kamu gimana? Jangan sekarang. Aku lah baru banget nyampe, capek banget aku. Nanti aku malah keluar nanti singanya. Ada kau bawa ketupat. Singanya? Ada bawa ketupat. Ya ada lah. Oh dia mau ngasih singa katanya beli. Bang Joni naik nih, Abang Teh Joni Coba aku ayo belajar bahasa aku panggil temanku. Coba Sisong aja Bang, Sisong aja mau nggak? Biar gua dengerin dulu. Sisong. Kenal Song nggak Kak Unirifa? Iya suruh Sisong. Oh tahu Song. Bang Joni di atas Bang, kita belajar. Aku lagi senang-senang belajar bahasa Ibrani nih. Oh Tony, Bang Tony. Iya, udah aku jawab. Naik Bang Tony. Ya bentar gue panggil ya. Gue dengerin dulu aja. Soalnya gue masih capek banget. Baru banget nyampe. Sisong pernah sama aku ngobrol berdua. Di PK pernah. Iya. Tapi bisa nggak sih kalian itu diskusinya apa ya, santun lah gitu. Jangan bikin orang Kristen emosi. Santun Jeb. Kali. Gini loh. Kalau seandainya ketika kami memberitahukan informasi yang jelas. Kalian tuh kayak gurunda kalian itu loh. Gimana ya, nggak ada perbedaan kalian. Yang di bawah-bawah. Belum apa-apa udah nggak ada orangnya. Lagi aneh aja. Emang Bang Zuma itu kenapa? Bang Zuma itu sesuai dengan kapasitas, marah dan ramah pada tempatnya. Masa kemarin aku terakhir aku debat sama dia itu dia ngubah-ngubah isi ayat Alkitab. Udah gak level aku debat sama dia. Inilah kesombongan yang hakiki. Udah lama. Tadi dia bilang, nggak mungkin aku bilang ini aku adalah apologet terhebat, apologet ini. Kontradiksi omongan lu. Barusan lu bilang apa? Nggak mungkin aku nggak selevel. Inilah sok-sokan nggak mau dikatakan sombong. Gini loh Kak Rifa. Gini. Kalau dia udah ngubah-ngubah isi ayat Alkitab, terus apalagi yang mau didiskusikan? Ayat apa yang dirubah? Contoh yang dirubah apa gini, biar nggak fitnah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hambanya yang suci. Harusnya kan anaknya yang tunggal, hambanya yang suci. Aduh, udahlah itu udah kayak fatal kan? Ya udahlah nggak level kan aku. Yesus memang hambanya, gimana sih? Iya tapi kan yang tertulis kan
anaknya yang Iya, tunggal. tapi masalahnya itu nggak salah juga karena secara konteks memang Yesus hamba Tuhan. Gimana sih? Justru Filipi pasal secara 2 ayat 6. konteks lah, secara konteks kan jangan diubah dulu. Iya, anak tunggal Yesus itu anak tunggalnya Allah Bapa itu yang adalah Yesus hamba Tuhan bukan? Jawab. Betul. Jangan diubah tapi itu jangan secara diubah dulu. teksnya, konteksnya bisa gitu. Dan secara teks jangan diubah dulu, diakui dulu itu ayatnya. Ya Baru lanjut ke makanya tampilan konteksnya gitu tidak loh. menyalahi gitu loh Nggak bro. menyalahi Konteksnya tidak kok. menyalahi. Iya, tapi Walaupun kan Bang itu Zuma kan melakukan masih itu pun tema tidak ya. salah. Masih tema loh, masih tema. Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kesialan anaknya yang tunggal. Langsung diganti yang banyak yang suci. Kan udah berabe. Alah, kan nggak berubah itu secara nyata dan realitas kitab Anda. Yesus itu memang hamba yang suci. Itu kan ada dalilnya, gimana sih? Iya, hamba suci iya, diutus kan iya. ya udah kalau gitu kan Anaknya juga iya, jangan cuman hambanya doang. ini kalau Tapi kan yang paling nyata kan anaknya. kecuali misalnya dia menurunkan anaknya yang adalah tetangganya, nah itu baru salah. Nggak ada di dalam Bible kalau Yesus adalah tetangga Allah Bapa. Ada deh yang dia duduk di samping Bapa, ada. Iya, maksudnya kan yang kayak gitu-gitulah malas aku debatnya. Nggak juga bisa kamu diskusi sama Bang Zuma itu. Udahlah, dia kamu di typing aja. Terus kemarin aku tantang Bang Zuma aku tantang. Kemarin terakhir kali itu Bang Zuma aku tantang. Nggak berani dia. Penantang Bang Zuma. Iya loh. Coba ada di YouTube. Udah masak aja, lomba masak aja kamu sama aku. Kamu diskusi tentang agama. Aku juga pintar masak juga. Kalah kau nanti. Makanya udah, masak aja kamu. Rajin-rajin aja masak, udah. Itu gak terima, kenapa sih kalian itu gak terima kali kalau si Juma itu begini. Bang Jeb, lu mau nantang besok mau? Apa? Emang Bang Zuma Bang Zuma mau? Oh iya, nggak tahu mau apa nggak dia. Nggak tahu. Kalau gua udah ngomong langsung aja di kick si moderator kalian itu. Heran. Buktinya enggak, kamu di sini dari tadi ngobrol. Kamu di sini dari tadi standby. Dibiarin. Enggak, iya, Jeb. Waktu di roomnya tuh, gua ngomong sama Ustadz Alif tuh. Bang Zuma. Salatullah salamullah. Nanya Jeb, coba ke Jeb. Nanya Islam Jeb ke Ustadz Alif ke Neripa. Saya kalau diajak diskusi nanya apa ya? Ntar aja besok soalnya gue masih capek. Besok aja lah, ntar gue nggak ada murtadid yang herannya aku ya, coba denger ya, para mu'alaf itu terkenal masuk podcast besar, diundang siapa? Diundang sama si Densu, diundang sama Pak Jiroma, si Ari Untung, diundang di podcast besar. Tapi para murtadin nggak ada satu pun yang diundang, malah jadi DPO banyak. Ya kan kalau yang mu'alaf kan agama mayoritas kan Muslim. Ya masalahnya yang undang Densu itu kan Kristen itu. Bayangkanlah si Richard itu kan Kristen itu. Kok para murtadin malah jadi DPO gitu. Dikejar sampai si Jerman, si Paul Jong, si Taipudin Ibrahim penghujat juga, Sophie Katul. Heran aku kenapa ya? Harusnya kan kalau memang murtadin itu Kristen itu agama yang benar, murtadin ini artinya menggemakan kebenaran di seluruh alam, menjadi orang yang betul. Nah jadi DPO kayak Paulus tuh menyalahi aturan pemerintah, dipenggal sama Raja Nero. Heran aku, kok bisa-bisanya ya? Cengoklah mu'alaf itu diundang ke sana sini tuh, di podcastnya Densu, Ari Untung, Cing Abdel bertemu sama Coki Pardede. Ini murtadin DPO. Ya itu kan pendapat kalian. Besok bikin konten lah perbandingan antara murtadin dan mu'alaf, keren tuh besok. Kita bandingkan antara Taipudin dengan Paul Jong yang jadi DPO, penghina, penista NKRI dan Islam. Sopiatul dengan kebenciannya, Kiamat yang jadi bahkan apologet Kristen yang paling banyak masuk penjara loh. Gracia Pelo, sekarang Kiamat dikejar juga. Dewi Bulan juga tuh. Ini Rifa, tapi yang mu'alaf jarang loh, para apologet Muslim yang karena kami mampu mempertanggungjawabkan argumen kami gitu loh.
Heran aku ya, kok bisa kalau memang ajaran Kristen ini ajaran benar, nggak mungkin loh mereka tuh meresahkan masyarakat, meresahkan negara kita. Ini lihat loh, masuk TV One si Paul Zong, si Taipudin Ibrahim masuk penjara sekali, keluar lari ke Amerika penghujat. Sophie Katul, si Dewi Bulan viral penghujat. Coba lihat para mualaf, Jesselyn Kodondi, Felix Siau, malah sering diundang-undang mereka itu. Malah jadi pembicara mereka di mana-mana. Kan kenapa ini? Kan kalau Kristen nggak mau lapor-lapor, Uni Rifa. Kalau Kristen nggak mau lapor. Bukan nggak mau lapor, jangan bohong. Banyak kok yang udah dilaporkan, tetapi nggak kena karena kami nggak bisa karena kami mempertanggungjawabkan perkataan kami. Jangan bohong. Kalau kau jangan kau yang nggak ngelapor, kau bilang orang Kristen yang ngelapor. Kau pikir nggak ada itu orang-orang yang melaporkan Julius itu? Sampai sekarang Julius itu masih kan itu diproses. Kau pikir nggak usah banyak cerita kali. Kalau gitu-gitu banyak alasanmu. Bukan. Coba lihat buah perbuatannya. Buah perbuatannya baik, buruk. Kita lihat Taipudin betapa buruknya dia. Istrinya diceraikannya. Coba lihat loh, Taipudin setelah jadi Kristen pisah sama anak-anaknya. Pindah ke Amerika. Pisah sama si Sarah. Bayangkan loh, ini buah perbuatan loh. Nah, kemudian Paul Zhang. Tengok Paul Zhang itu. Menghina NKRI. Sophie Katul tuh. Si Dewi Bulan tuh. Menghina terang-terangan tanpa ada dalil yang disertai. Coba lihat mualaf-mualaf. Felix Siau, Jesselyn, Donditan. Siapa lagi ya? Dewi Sandra. Nama mereka semerbak harum di Indonesia. Bahkan mereka menjadi tokoh di Indonesia. Ya, walaupun pro kontra itu pastilah, pro kontra itu oke lah. Profesor Manahem Ali. Coba lihat, perhatikan. Ini nyata loh, ini realita yang ada. Nih, ya jangan bilang Kristen nggak lapor-lapor ya. Ini aja nih yang lagi viral, Pendeta Gilbert itu. Yang mau ngelaporin dari Kristen sendiri juga loh. Jangan ngarang-ngarang gitu loh. Aduh. Tapi kan jarang, bisa dihitung. Dian Sastro, banyak loh. Murtadin ya, ada kisah yang dulu ya, yang sangat gempar dulu. Adik sebapak atau adik si ibunya Buya Hamka itu, si Amirul itu, dia murtad. Tahu nggak yang dia buat di Sumatera Barat apa? Dia bikin kesatuan tempat menginjili, tersangkut kasus pemerkodaan dia. Bayangkan. Jadi bingung aku nih, kalau memang Kristen ini ajaran yang benar, kenapa orang yang murtad dari ajaran Kristen itu betul-betul keji kelakuannya? Kejinya itu bukan kaleng-kaleng kejinya loh. Keji benar-benar keji gitu loh. Dan di keluarganya pun kelihatan gitu. Contohlah si Kiai Murtad. Kemarin aku dengarkan videonya, ternyata dia mau memviralkan viti, mohon maaf aku bilang ya, video dari Kristen sendiri, si Putri Sion loh. Aduh, aku bilang, coba lah lihat. Ya, sekeras-kerasnya mualaf kayak blokir permanen itu kan keras tuh kalau ngomong tuh. Gak ada dia bermasalah sama aku. Gak ada. Bahkan kalaupun mereka punya konflik dengan saudara muslimnya, gak ada kami tuh yang sampai mau, gak tahu, memang tidak semua ya, emang ada juga yang mau menjatuhkan tuh ada, tapi gak semua gitu, yang psikopat tuh gak semua gitu. Tapi kalau lihat kalian si Lina Wijaya, pertama sama Mikana duduk bareng, berantem. Sekarang duduk lagi sama Elia, berantem. Ini yang namanya buah-buah kebaikan itu. Kalau gini loh, sudahlah kalian tidak mampu tunjukkan ajaran kalian dengan tekstual tertulis kebenarannya. Dengan tingkah laku pun kalian tidak mampu tunjukkan. Kok bisa-bisanya gitu loh. Wajar sih Kak Uni, kalau orang berantem kan namanya terlalu dekat kan, pasti ada gesekan. Gak wajar kalau membawa-bawa Tuhan. Bagaimana mungkin sebuah kewajaran membuka juga, aib saudara sendiri? Ya, contohlah kayak Lina Wijaya itu. Si Elia itu ya, aku aja ya sebagai muslim ya. Kasihan aku. Oh, kalau Yuni itu bukan Islam lagi tuh. Yuni bukan muslimah tuh. Itu bukan muslimah. Jadi gini. Aku saja lawan debatku Elia itu. Walaupun dia pernah membuat statement nabiku segala macam ya. Aku tahu sebenarnya dalam hati kecil dia tuh ada rasa-rasa menghujat karena dia takut. Masih aja aku kasihan sama dia ketika dia dinistakan sama Lina Wijaya loh. Aku nih ya. Ini dari hatiku yang paling kecil. Kasihan aku. Kenapa aku berpikir kasihan? Pertama, belum tentu umurnya lama. Ya. Karena dia sudah ada indikasi ke sana. Nah, yang kedua, ini anak masih muda. Orang muda itu bisa berubah suatu saat.
kapanpun. Bahkan dalam Islam kami diajarkan Umar Ibn Khattab itu adalah orang paling keras. Tapi kemudian Allah mengislamkan dia, mengizinkan dia menjadi Islam. Makanya aku bilang, ini anak masih muda, dilemahkan dia semangatnya. Tapi memang aku lihat ada keangkuhan tuh ada dari gaya Elia pun ada. Cuman masih ada kasihannya aku. Coba Lina Wijaya, murtadin yang katanya dituduh pula sekarang mualaf nyamar dia. Emang durjana oten giliran kurang ajar dituduh Islam. Padahal udah jelas-jelas Kristen tuh. Dibilang si Lina Wijaya itu menyusup sama si Dewi Bulan kemarin. Ada-ada aja kalian ini. Kalian yang bersengketa Islam kalian bawa. Sama kayak gini. Orang Iran dengan Suriah yang bertengkar, Amerika yang ikut campur. Kenapa kok bikin ulah sendiri? Kok banyak kali kalian yang bikin ulah, kutanya. Bahkan itu Yahudi dengan orang Islam yang berantem, kalian yang ikut campur, yang mengompor-ngompor, yang manas-manasi. Heran aku gitu loh. Kalau memang kalian itu ajaran yang benar, buah apa? Tunjukkanlah sama aku satu Kristen yang betul-betul berbuah lah. Lebih berbuah si Mahatma Gandhi. Ya kan dalam iman kalian kan berbuah istilahnya buah-buah kebaikan. Si Mahatma Gandhi itu dapat piala Nobel, dia bukan orang Kristen. Coba kita bahas ini. Bahkan lebih bagus orang-orang yang ateis akhlaknya ketimbang orang-orang Kristen sendiri. Aku nggak pernah bilang ya bahwa orang yang masuk Islam itu pasti akhlaknya bagus ya, enggak. Tapi kita lihat coba jangan banyak langsung gitu. di itu. Kadang kan kebanyakan kan orang Kristen itu lebih ke tegas. Dia bilang gigi kau tegas kayak gitu. Ya tegas Tadi lah. aku baru dari Komal ya nih. Kamu dengar nggak? Kamu dengar, ini lucu banget nih. Orang Kristen sendiri yang malu loh melihat kelakuan saudara Kristenmu sendiri loh. Bayangkan loh. Orang Kristen sendiri malu. Aku ya ketawa lah aku. Apa pula yang aku harus ini kan? Ini bukti bahwa inilah buah-buah kebaikan menurut kalian yang buah-buah kebaikan. Makan kalian tuh buah-buah roh pret. Ya, namanya kan manusia itu kan nggak itulah. Maksudnya kan manusia kan memang nggak sempurna. Pasti ada aja lah dosanya. Tapi kan intinya mau belajar lah. Mana mungkin ada orang kalau udah bisa melakukan semua buah itu namanya malaikat lah Tuhan. Dengar nih. Si Hunter ini. Pertama mana sih? Oh, belum ada si Hunter. Si Hunter tadi. Nah, ini malu dia nih, ha. Ini lama juga ini ya tadi ya. Mana ya? Habis ini malu-malu ini nih. Kalian pasti malu nih. Ah, ini nih. Dengar ya. Ini gini. Itu orang Kristen loh. Gedein dikit nih. Bisa kan? Tuh, bikin malu orang Kristen. Iya. Itu orang Kristen loh. Belum selesai Abang Abu ngomong tadi. Selesai kalau dia ngomong baru kita jawab nanti. Silakan. Sabar. Gini Bang, apalagi yang harus kita ucapkan lagi sudah dijelaskan tapi dia tidak mau terima gitu loh. Ya sudah itu kan dari tadi ya bukan kami gitu loh. Kenapa dia harus mau Kok kayak gini kau ini? Galak amat. Iya, dia ada ngomong tadi. Saya juga bisa bertanya malu misalnya sekolah enggak. Aku kurang kenal sih si Hunter. Si Hunter itu Oneness atau Tritunggal sih? Tahu aku. Tadi ada pula lagi kawan Kristen kalian perempuan tuh bilang yang mati adalah Tuhan katanya. Seperti ada pertarungan roh halus itu. Iya, yang si ini yang kasihan tuh, yang Kristen yang satu laginya Ustadz Alif. Gereja mana kau katanya? Bikin malu, inilah gara-gara kau lah Yesus disalib katanya. Berarti nggak setuju ya kalau Yesus disalib ya? Iya. Kamu setuju nggak sih, Jeb? Aneh itu. Jeb, kamu setuju nggak sih kalau Yesus disalib? Ya setuju lah. Kalau enggak mah kita mah nggak akan dibangkitkan nanti. Dia suka, malah kalau dia ada dia waktu Yesus disalib, dia ikut nusbol tuh, tusuk sisa-sisa sampai sakit katanya. Ya, minimal jadi gitu cheerleadernya ya. Ya nggak gitu juga kan. Lah, kan semakin
semakin tersiksa semakin enak dia, karena kan semakin tersiksa semakin hilang dosa kalian. Bukan begitu juga, tapi kan memang dia kasih kan. Allah adalah kasih. Bentar, yang suka dengan penyaliban Yesus itu Tuhan atau iblis? Ya kan memang kan dosa itu, yang penyiksaan secara manusiawi kan itu dosa, dan dia dijadikan kutuk, dia yang dijadikan dosa, bukan dia yang berdosa gitu loh. Karena kan dosa itu sudah turun ke dunia. Kamu setuju? Kamu kan setuju kalau Yesus disalib. Kalau narasi kitamu yang setuju Yesus disalib itu Tuhan atau iblis? Yang disalib itu ya kemanusiaan Yesus lah. Loh, yang setuju, yang sepakat, yang seirama, yang sejalan, yang sekeinginan Yesus disalib itu menurut narasi Bible itu Tuhan apa iblis? Sesuai kehendak Bapa. Hah? Macam mana pula? Kata Yesus, ya Bapa yang berkehendak sehingga ia mengurniakan anaknya. Bapa semua itu yang berkehendak. Oh, berarti Bapak kata yang Yesus. Kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ah, itu bukan untuk membunuh Yesus. Gini, kan iblis kan turut bekerja. Iblis kan hakikatnya itu kan penipu dan pendusta. Dari hakikatnya dari awal sampai selama-lamanya itu dia sebagai pendusta ya. Dia turut bekerja lah sehingga dia disalibkan. Itu karena Bapa tahu, makanya Bapa menghendaki semua itu. Bukan Bapa yang nyuruh iblis, tapi kan memang si iblis hakikatnya itu pendusta. Padahal kata Yesus di Matius 7 itu, masakan orang minta ikan tapi dikasih ular. Aku turun dulu Alif ya. Oh siap nih. Bang Wan, aku mau live dulu. Aku mau kasih materi Oh dulu. iya. Aku tadi lagi di band aku tadi. Ini udah selesai. Mau buka materi dulu, mau buka kajian materi. Aku habis ketemu kajian. Lanjut Ustaz Alif sama si ini Jeff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu kan kata Yesus, penjahat tidak mungkin ngasih ular kepada anaknya yang minta ikan, apalagi Bapakmu yang di surga. Nah, Bapa yang di surga tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Kata Yesus kan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, tetapi kamu melakukan keinginan Bapakmu, yaitu apa? Berusaha membunuh Yesus. Justru Yesus yang mengikuti kehendak Bapaknya. Kan supaya jadilah genap pembuatan itu semua. Kan gitu. Supaya semua dosa manusia dihapus. Orang Bapa sendiri yang menghendaki. Kalau misalnya kamu bilang di mana ayatnya? Manusia ingin membunuh Yesus ya karena emang pekerjaan si iblis begitu. Hakikatnya iblis ya dia yang bekerja. Tapi ya, Bapa tahu kan, bahwa iblis itu selalu bekerja dan manusia memiliki keterbatasan. Loh. Iya, berarti yang ingin membunuh Yesus itu kan iblis kan? Iya, tapi kan memang hakikatnya iblis kan memang penipu dan pendosa. Penipu. Lah iya, makanya dia ingin membunuh Yesus. Bukan Bapa yang nyuruh iblis, karena memang hakikatnya iblis itu melakukan pekerjaannya. Ya berarti kan bukan kehendak Bapa kan? Bapa menghendaki anaknya diutus. Tetapi ya diutus tahu. Iya. Disalib ini loh, dibunuh, disalib, dihinakan. Bapak tidak menghendaki. Makanya Anda kan tadi setuju dengan pembunuhan Yesus. Yang setuju dengan pembunuhan Yesus sebenarnya kan iblis. Karena iblis berusaha iblis kan merasuki Yudas untuk menghasut imam-imam agar Yesus ditangkap dan disalib. Kan gitu. Ini kami udah beda perspektif. Kami itu menerima kasih karunia. Orang yang percaya itu menerima kasih karunia. Karena kan itu yang sudah diberikan oleh Bapa itu sendiri. Kalau kamu bilang setuju, ya kami mengikuti apa yang sesuai kehendak Bapa, kan begitu. Ya iya, di mana Bapa menghendaki. Loh,
di mana Bapak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah? Memang nggak ada tertulis, tapi kan dia Ya maha nggak tahu. ada kan? Lah iya dia maha Ya, tapi tahu, dia maha makanya dia tahu. tidak menghendaki. Gini loh, Artinya dia tidak Gini. menghendaki kan? Bapak mengurniakan anaknya berarti itu menghendaki. Waalaikumsalam. Tapi dia maha warahmatullahi tahu. Loh, kita pakai ayat, bro. Tadi Anda sepakat. Bapak tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Kan gitu? Yaitu, iya, Nah, iya. Yesus kan manusia yang tidak bersalah. betul. Nah, Bapak tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus. Betul. Nah, yang menghendaki pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Secara pembunuhan, iya. Oh, yang membunuh ya tentara Romawi lah. Yang Iya, betul, ya, menghasut, yang menggerakkan. Iya, makanya Ya, tapi kan pembunuhan Yesus kalau itu membunuh kehendak itu, iblis, kalau bukan membunuh itu kehendak kan Bapak. pekerjaan iblis. Membunuh itu kan pekerjaan iblis. Iya, melalui tangan Romawi kan. Iya. Ah iya. Nah, sekarang makanya kalau Bapak tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, tapi iblis yang ingin terjadi pembunuhan terhadap Yesus. Di sini penyaliban betul itu. pembunuhan terhadap Yesus itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak iblis. Iya, si iblis selalu melakukan pekerjaannya karena dia itu iblis, tetapi Bapa Maha Tahu sehingga ia mengaruniakan mengkehendaki anaknya supaya setiap kita yang berdosa ini diampuni Kan tidak gitu loh. menghendaki tadi, tidak menghendaki. Tidak menghendaki pembunuhan, tetapi dia Maha Tahu. Gini loh, muter-muter Nah, lagi. iya, Maha Sebenarnya Tahu. Bang Alif ini pintar atau gimana? Atau mau framing? Kok Aku tahu kalian itu sebenarnya tahu. Cuman kalian itu ingin menolak kok malah logika jadi aku bahwa yang disalah? keselamatan Nah, sekarang itu begini. yang Coba dikerjakan itu loh. sekali lagi Gini. sampaikan sekali Gini, lagi, makanya sekali kalian lagi. itu sebenarnya kalian itu kok harus jadi paham kalian juga gitu? dosa secara dosa waris kalian nggak paham, makanya kalian Ya harus karena bukan harus, ajaran tanya Yesus dulu dan dari bukan ajaran para nabi. Iya. Iya, Siapa tapi kan yang kenapa mengajarkan Yesus dosa waris? Para nabi kenapa tidak mengajarkan. Iya, tapi kan harus tahu dulu kenapa Bapak mengaruniakan anaknya gitu loh. Kalian harus paham dari situ dulu. Yaitu untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Bukan cuma Bani Israel, semua manusia lah ciptaannya. Kata Manusia Yesus, itu kan aku ciptaan diutus Bapa. hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, tapi Yohanes 3 ayat 16 setiap orang yang percaya tidak binasa. Setiap orang yang percaya tuh tidak Iya. binasa. Iya, yang barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Nah, Karena tapi begitu yang besar percaya kasih Allah tidak atas dunia binasa. ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Nah, bagi yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Kan gitu. nah, iya. Nah iya, sekarang begini, percaya kepada Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Lah, kayak mana pula? Itu kan untuk memperoleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ngarang kau. Lah. Coba ada tertulis di Roma kalau kamu mengaku Nah, dengan di Roma, mulutmu kepada bahwa Yesus pernyataan adalah Tuhan Yesus dan Juru dulu dong, Selamat. kepada pernyataan Yesus. Kan Anda tadi pakai Yohanes 3:16 kan? Di situ dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus itu sebagai apa? Menurut Yesus. Sebagai Juru Selamat dan Tuhan dan Allah yang diutus Nah, oleh itu Bapa. fitnah Yesus. Fitnah Yesus. Fitnah Kan gimana kata ya Yesus kau ini? apa? Kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Kan gitu. Nah, yaitu bahwa mereka percaya mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusannya.
Betul. Iya, Yesus juga utusan. Ya, tapi dia juga anak Allah. Ya anak Allah itu kan hamba Allah tadi sudah dibahas. Ya hamba Allah tapi anak Allah kan. Yesus kan dikandung dari Roh Kudus. Dari Bunda Maria. Iya kan Dari melalui Bunda Rahma kali Bunda David. melalui Bunda Maria Makanya, loh. ya coba kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Kan Bunda Jangan terlalu Maria jauh bergeser kan ya. Bunda Maria kan perawan. Gimana ceritanya Aduh. Yesus lahir? Lah, Dari situ Elizabeth yang mandul aja bisa hamil. Bisa. Ya iya Kan makanya. di situ di kitab Anda bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Betul. Ya makanya tidak sulit Tuhan menghendaki Maria hamil, gak sulit, orang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kok. Nah, kembali lagi kepada tadi, ini sudah makin jauh. Nah, kepada Yohanes 3:16, padahal menurut Yesus, percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Sekarang untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, pertama, percaya Tuhan yang benar itu hanya satu. Kedua, percaya Yesus itu utusan Tuhan. Kan selesai sebenarnya. Anda malah fitnah, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Itu fitnah buat Yesus. Enggak, bukan begitu kan, di Roma ada tertulis jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kan gitu kan ada ayatnya. Nah itu menurut orang lain, menurut Yesus? Ya menurut Yesus ya, Yesus itu ya utusan dari Bapa memang. Ya iya, kamu percaya nggak dengan pernyataan Yesus? Ya semua percaya Yesus itu utusan. Percaya. Yesus Kamu itu percaya? nabi, Kata itu Yesus, rabi. kamu percaya? Begini, kata Yesus, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar di situ, menurut Yesus, Yesus atau bukan Yesus? Yesus. Lah, fitnah Yesus lagi. Sudah masuk. Loh, kan jelas di situ kalimatnya. Dia bilang kepada Bapa, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Saya tanya kepada Anda, satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Kau jawab Yesus, Anda fitnah Yesus. Padahal Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Kalau Yesus di situ sebagai utusan Bapa. Coba ketika Yesus dibaptis ada suara Bapa keluar. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ya berarti memang Yesus itu anaknya Bapa. Lah iya, anak itu hamba, makanya kan tadi udah bilang. Lah, jangan dipotong lagi, Bang. Siapa yang motong? Maksudnya kan tadi kan Yohanes 3:16 anaknya yang tunggal. Iya, anak itu kan hamba. Gak cuma hamba. Yang ketika Bapa berbicara ketika Yesus dibaptis, Matius 3:17, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berarti anak gak cuma nambah aja. Iya, anak itu kan sebutan lain dari sebutan hamba. Iya, sebutan anak itu kan sebutan lain dari sebutan hamba. Karena dia itu adalah yang dikasihi, yang dianugerahi. Ya, kan bukan hanya Yesus, anak itu kan. Nah, di dalam ayat lain mana ada dalilnya hamba itu anak itu hamba, mana ada? Di mana tertulis anak itu hamba? Yesus diseru oleh Tuhannya sebagai hamba. Iya hamba, tetapi dia juga Bapa sendiri mengatakan dia itu anakku. Lah iya, sama aja kan? Ya nggak sama aja, orang dia juga beneran buktinya anak dia Bapa dipanggil itu. hamba juga. Aku keluar kan ada tertulis dari Yohanes. Nih, Yohanes lihatlah, 8, itulah 28. hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Nah, itu kata Tuhannya Yesus. Yesus dibilang, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Hambaku. Iya, kan ada lagi ayatnya. Yohanes 8:28, aku keluar dari Bapa. Nah, tuh. Apalagi yang mau disanggah? Ya terus keluar dari Bapa memang apa masalahnya? Ya dia itu emang anak Allah, dan dia datang dari atas. Dia bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari Bapa. Lah memangnya hanya Bapa yang berasal dari Allah?
Ya maksudnya Adam kan disebut itu anak Allah. menandakan. Terus ini ketika dia melakukan mujizat, ketika dia berkata akulah Alfa dan Omega, dan dia juga yang akan menghakimi. Lagi, aduh. Dia melakukan mujizat dengan karakter keilahian Kembali dia. kepada yang tadi aja. Kembali kepada yang tadi, jangan dimakin kemana-mana. Kata Yesus, mengenal Maksudnya, engkau Bapa kalau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kata Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Menurut Yesus loh ya. Situ berbicara tentang meninggikan bapaknya, Loh, hidup yang bapaknya itu kekal lebih kok besar meninggikan daripadanya. bapaknya. Itu doa Yesus. Jangan fitnah terus kau ini Tadi perasaan Ya, fitnah terus Tuhan Yesusnya. Ya dia ketika sebagai manusia, ketika dia sebagai anak Allah, dia memperkenalkan Bapa yang di surga. Karena dia Itu bukan Allah yang memperkenalkan, kelihatan. sudah dikenalkan, sudah diajarkan, sudah selesai tugasnya. Cobalah Yohanes 17 itu dari perikopnya, doa Yesus kepada Bapa. Dia sudah selesai menyampaikan semua firman Tuhan, dan murid-murid Yesus itu sudah menerima. Mereka percaya Tuhan yang benar itu hanya satu, satu-satunya kata Yesus. Dan di situ kata Yesus, satu-satunya Tuhan itu bukan Yesus, tetapi engkau bilang di situ Yesus. Kan Anda fitnah Yesus. Allah Tritunggal. Oh, Tritunggal. Satu-satunya itu nggak ada yang lain. Kita gimana ya, aku mau coba dari Ya itu sulit masuk, lah jangan cuma pakai ayat itu, kan banyak ayat yang lain Bang Ali. Lah, tadi kan Anda bawa Yohanes 3:16 agar memperoleh Iya. hidup yang kekal. Kan Kalau katanya teman-teman pengen masuk Kristennya surga. ayat itu dia takut banget 17:3 itu. Iya. Itu tadi. Nggak takut. Ngapain aku takut? Karena Iya, kebenaran tetaplah kebenaran. Iya. Kalau kalian menolak kan nggak apa-apa, terserah kalian menolak atau enggak. Yang Waalaikumsalam. saya sampaikan Bang kan Alif. kebenaran. Halo Bang Alif. Ya, halo. Ya, ini Iya. berbicara Bang. Iya, Ya, sebentar ya. Ini kasih dia Ustadz, Roma 8 tuh. Roma 8:4. Semua Bentar, Bunda, orang yang Bunda, dipimpin roh sabar, Allah. Bunda. Ya, Isi maksudku penulisannya supaya mau dia ngomong itu. tahu. Enggak, aku enggak masuk, aku cuma kasih tahu data tentang anak Allah. Oh iya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah semua orang yang dipimpin roh Theos adalah anak Theos. Roma 8:4. Jadi semua orang pun cuma Yesus. Lanjut Ustadz. Betul. Adalah anak Allah, anak Theos. Iya, betul. Betul. Makanya Itu banyak sekali. kan ayat itu. Iya, betul sekali itu. Tetapi gini, coba manusia mana yang dia bisa mau mengorbankan dirinya mati untuk menebus dosa manusia? Manusia mana yang bisa hidup 40 hari, Nggak 40 ada. malam nggak makan? Manusia mana lagi? Oh, Bentar kalau dulu. 40 hari Bentar. 40 malam nggak makan, ada Nabi Musa. Ya, terus aku jelasin lagi, manusia mana yang ketika dia mati dia bisa hidup lagi, bangkit, bahkan naik ke surga. Terus manusia mana yang bisa melakukan mujizat? Manusia mana yang memperkatakan firman-firman yang nyata, Iya, itu. yang keluar dari Iya, itu Bapa Yesus. itu paman. Manusia Yesus itu. Oke, halo Mama Iya, makanya kan itulah bentuk keilahian bahwa dia itu anak Allah. Kan manusia kau bilang. Udah Yesus manusia. Di sini Iya, disebut iya, bicara, Kok Pak. malah jadi ilahi? Kan Anda bilang Iya. juga manusia. Iya, dia dari sang firman Allah, sang firman Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang dia itu diutus Konsep Bapa inkarnasi. untuk melakukan visi supaya menebus dosa manusia. Dengar loh. Bicara apa? Nanti dia akan datang lagi loh menghakimi. Mana Allah Iya, mana yang menghakimi yang menghakimi menuhankan kamu. Tuhan, Yesus. bentar. Tuhan mana yang menghakimi? Bukan Nabi loh menghakimi, Tuhan. Loh, menghakimi orang yang menuhankan dia. Itu, kalian Ya, itulah. Yaitu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Loncat Dia yang lagi, mengawali. loncat lagi. Loncat lagi. Kan menjelaskan. Loh, bukan. Kamu bicara, itu Pak. loncat-loncat Pak Ustaz, siapa nih, Pak terus. Ustaz ini? Pak Alif. Dia menghakimi Iya, Pak, semua penutannya orang. ini dari mana, Pak? Pak, penutannya dari mana?
Oke, saya dari Jakarta, Pak. Bukan Iya, Kristen dari apa? Kristen apa dari Islam? Oh, sorry. Dari Dari Jakarta. Kristen, saya Kristen. Ya, kalau mau Anda masuk, bilang sama kawannya Jeb, boleh Ya, gantian Bang Jeb nggak? Jangan dulu. ke kami, gitu. Iya betul. Ngomongnya ke Jeb dulu Bang penutannya coba. Ya udah sama penutannya aja lah. Nanti kalau diskusi sama aku lagi gak fit, aku lagi malas. Mungkin besok boleh. Sama si penutannya aja, Bang Ali. Tapi sebelum beralih ke yang lain, coba kau baca Yohanes 12:48, Jeb. Ya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi apa yang disampaikan Yesus seperti kata Ustadz saya tadi, ya itu kata Ustadz saya, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya, itu hak yang akan menghakimi kamu. Kata Yesus, hidup yang kekal mengenal Allah satu-satunya, kau mentigakan. Nah, kau akan dihakimi. Firman yang aku katakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi segala sesuatu yang disampaikan Yesus, ya, bahwa Tuhan itu Esa, kau jadikan 3, itu kau akan dihakimi gitu. Oke, jadi dia akan turun untuk menghakimi oten-oten ini dan membunuh babi dan segalanya. Lanjut. Bunda Rama, bukan begitu. Lah, lo kok di sini Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Itu perkataan semua disampaikan. Cuman suaranya cempreng kecil. Yesus. Bun, cuman kecil suaranya. Cuman kecil. Iya, cuman. Nggak pakai sound card. Nggak kayak ada yang nggak pas gitu loh setelannya, Bunda Rahma, kayak pecah. Kalau gini aku nggak pakai sound card tadi tuh, ya mati sound card. Ini malah bagus. Ada. Iya, lumayan. Jadi Jeb, semua yang disampaikan Ustadku tadi itulah perkataan Yesus. Itu yang akan menghakimi kamu. Apa yang disampaikan itu akan menghakimi kamu dari zaman. Yesus berkata dia utusan, dia nabi, dia hamba. Kok Tuhan kan matilah kok nanti neraka. Lanjut. Silakan Ustaz. Ini kan ada ayat tertulis di Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus. Lompat ke sana lagi. Jelaskan Ustaz, lompat ke sana lagi. Untuk menjelaskan itu, ya bahwa Yesus itu firman-Nya Bapa itu. Ya saya percaya dia jalan pemandu menuju tujuan gitu loh. Dia kan pemandu untuk menuju tujuan. Dia itu sang firman-Nya Bapa loh. Ketika Nabi Musa menyampaikan firman Tuhan, Nabi Musa juga firman-Nya Tuhan, Bro. Bukan berbeda. Nah, sama aja. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Iya, dia menyampaikan firman, tetapi berbeda. Firman itu, dia itu merupakan pribadinya dari Allah itu sendiri. Loh, kok pribadinya? Yesus menerima firman atau tidak? Yesus itulah firman Allah itu sendiri. Terus dia menerima firman atau tidak? Ya enggak, orang dia firmannya Bapa itu sendiri, dia keluar dari Bapa. Anda nggak pernah baca? Yohanes tadi Yohanes 12:48 sampai 50. Yohanes 14:24 di situ jelas kata Yesus, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dia kan sebagai manusia, kalau ketika manusia dia menyampaikan, dia kan menyampaikan. Masa dia ngomong melalui roh terang, kan enggak gitu kan. Kalau melalui dia manusia kan yang menerima firman. Dia manusia menerima firman lalu menyampaikan firman-Nya, kan gitu. Yohanes 17:8. Dia itu firman-Nya Bapa yang keluar dari Bapa. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia menyampaikan firman itu sendiri. Bukan firman sendiri, firman dari Bapa. Iya, tapi kan tetap aja dia itu Allah. Dia itu kan sang firman-Nya Bapa. Dia itu keluar itu dari Bapa. Gini. Yesus itu inkarnasi dari firman-Nya Bapa. Firman itu adalah pribadinya Bapa. Kalau bagaimana firman itu bisa bekerja? Karena Bapa yang menghendaki, Bapa yang berarti pribadi Bapa jadi Yesus. Kalau pribadi Bapa jadi Yesus. Kalau tidak ada firman, kalau tidak ada firman, Bapa jadi Yesus. Bapa diam aja, tidak bisa bekerja. Pribadi Bapa jadi Yesus.
Bukan. Lah Anda yang Firman itu bilang keluar pribadi dari Bapa itu firman. bukan. Yesus itu adalah keluar dari Bapa firman. Lah iya keluar dari Bapa. Iya. Tapi Nah, bukannya Yesus keluar dari bukan Bapa. pribadi Bapa. Nah, oke. Tadi Anda katakan pribadi Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Dan Yesus ini adalah Keluar dari manusia. Bapa, bukan pribadi Bapa, keluar dari Bapa. Lah iya, keluar dari Bapa dan Yesus itu manusia kan? Iya, Yesus berinkarnasi dari firman-Nya, Sang Firman menjadi manusia. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, maka dia menerima firman dari Bapa kan gitu. Ketika dia manusia, dia menyampaikan perkataan-perkataan dari yang keluar dari Bapa. Lah iya kan. Ngapain kau mengulang narasiku? Ya sebagai manusia kan dia harus menyampaikan perkataan-perkataan firman. Lah iya, perkataan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus dia. Iya, memang Yesus itu utusan kan? Lah iya, utusan. Yesus Tetapi manusia, utusan Tuhan. Iya, dia diutus Bapa, tapi dia juga berasal dari Bapa. Dia tidak berasal dari dunia ini, dia berasal dari atas. Loh, yang tidak berasal dari dunia ini apakah hanya Yesus? Tetapi dia itu berasal dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus. Kemana lagi kau ini? Kamu itu paham nggak sih dengan narasimu? Ngambang, loncat-loncat, nggak jelas. Kan tadi aku jelasin. Yesus itu apa yang keluar kau dari jelaskan? Bapa. Ya kalau keluar dari Bapa berarti dia berarti anak Bapa lah. Nah, yang berasal dari dibantah. Bapa apakah hanya Yesus? Emang apa lagi? Ada yang percaya Yesus manusia juga berasal dari Bapa. Saya boleh berbicara, Pak? Maksudnya? Loh, yang percaya kalau Yesus itu manusia, manusia itu juga berasal dari Bapa, dari Tuhan. Iya, tapi kan Yesus itu inkarnasi dari firman-Nya Bapa. Iya, menjadi manusia. Ya sudah, dia manusia. Emang manusia. Lah iya, makanya manusia ini mengajarkan kebenaran kepada manusia yang lain. Dan yang disampaikan oleh dia berdasarkan sesuai dengan perintah dari Bapa. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul. Itu semua betul. Tapi kamu harus akui bahwa dia itu juga anak Allah. Kan ada tertulis tadi di Matius 17. Iya, anak Allah itu maksudnya adalah hamba Allah. Iya. Ya itulah, terserahmu lah. Pokoknya aku udah menyampaikan kebenaran. Anda percaya nggak kalau Yesus itu adalah hamba Allah? Ketika Yesus dibaptis, keluar suara dari surga, yaitu suara Bapa. Inilah anakku yang kukasih kepadanya, laku berkenan. Ya berarti ya Yesus itu anak Allah. Makanya ya ketika dia diseru oleh Tuhan, ya itulah hambaku yang kupilih. Dia hamba Allah, sama aja kan? Mana ada sama? Orang anak ya anak, hamba. Nah, kalau hamba berarti bukan untuk Yesus. Ya hamba, tapi jangan cuma hamba doang. Dia Yesus itu memang iya, hamba, yang utusan, nabi. Yang anak ini, anak dengan hamba ini merujuk kepada siapa? Ya anak ya itu keluar dari Bapa. Utusan itu ya maksudnya itu dikehendaki Bapa. Pertanyaan saya, anak Allah dengan hamba Allah itu merujuk kepada siapa? Iya, Yesus lah. Ya sudah, sama aja kan? Iya, dia itu keluar dari Bapa, dari atas. Gini ya. Loh, di dalam kitab Anda, murid-murid Yesus juga dikatakan berasal dari Allah. Gimana sih? Ya terserah lah, mau gimana lagi. Yang penting aku kan udah sampaikan kebenaran. Kan ini kan masalah kamu mengimani ya, itu urusan. Iya, saya menyampaikan kebenaran, cuman beda kesimpulan. Ya udahlah, terserah mulai situ. Lah iya, terserah memang. Saya bilang hamba Allah, percaya, Anda percaya. Saya percaya Yesus utusan Tuhan, Anda percaya. Tapi Anda menyimpulkan dari semua itu Yesus Tuhan. Kalau saya Yesus manusia. Beda aja di kesimpulan. Padahal sesuai dengan narasinya, Yesus mengaku dirinya anak manusia, dia ngaku diri utusan Tuhan. Kalau mau masuk surga percaya Tuhan itu satu. Gini, saya jelasin singkat ya. Penyesatan yang kau sampaikan, Jeb. Penyesatan.
Gini ya penyesatan bagimu yang tidak menerima. Oke, saya isi bicara, Pak. Kalau kita lihat tentang Yesus ini kan, dia memegang banyak peran. Memang kalau kita pandang dia sebagai manusia juga sah-sah saja sebenarnya. Tapi kalau kita lihat pribadi Yesus itu, dia kan pernah berkata bahwa dia menjadi penggenap akan perjanjian lama, kan seperti itu konsepnya. Nah, ketika kita melihat ini sekarang, ketika dia datang, turun menjelma yang tadinya dia identitasnya adalah seorang firman dan turun menjelma menjadi manusia, itu artinya dia mengambil banyak peran. Salah satunya yang dipahami oleh teman-teman kita Muslim tadi, dia sebagai manusia. Oke, kita bisa terima karena memang pada kenyataannya dia memiliki tubuh jasmani seperti manusia. Tetapi kita nggak bisa berhenti di situ saja, bahwa di ayat lain juga berkata bahwa dia seorang firman. Nah, kalau kita lihat esensi firman itu apakah ciptaan apa yang dia seorang firman, Bang? Ada di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu udah umum sekali, nggak usah dilihat. Oke, berarti identitasnya dia selain dia seorang manusia, dia juga seorang firman. Oke, kalau kita lihat dia seorang manusia, itu pun dia memegang banyak peran lagi. Satu, sebagai nabi. Kenapa dia disebut sebagai nabi? Saya tanya, Yohanes 1 nomor 1 itu ada Yesus nggak di situ? Pak, firman itu adalah Yesus. Seperti kalau firman itu adalah Allah. Sebentar, itu kalau dilinearkan dalam bahasa Arab itu lebih mendekati ke kalimatullah gitu ya, firmannya Allah gitu. Nah, oke. Nah, kita lihat ketika dia menjadi manusia, kita lihat dalam rupa manusia, dia memegang jabatan sebagai hamba juga iya, sebagai nabi juga iya. Kenapa dikatakan dia sebagai nabi? Karena di situ posisinya sebagai orang yang menyampaikan perkataannya Allah gitu loh, perkataannya Tuhan. Makanya dia disebut sebagai nabi di situ. Tetapi kita nggak bisa berhenti di situ saja. Karena ini memang kalau kita lihat itu tidak lepas dari konsep Tritunggal tadi. Mungkin tadi ada jelaskan, maksudnya ada singgung tentang Tritunggal. Nah, makanya gini Pak, kembali lagi. Kamu yang sedang kamu paparkan itu ajaran Yesus atau ajaran di luar Yesus. Karena begini ya, ketika Yesus berkata, dia berdialog dengan Yesus itu kan sehari-harinya itu dia berdakwah kepada Bani Israel, kalangan bangsa Yahudi. Ketika dia bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, hukum yang terutama, apa jawab Yesus? Ya, dia mengulang ulangan dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Nah, oke, dia mengatakan bahwa ya hukum yang terutama adalah mengenal di sesungguhnya Tuhan gitulah, itu bahwa Tuhan itulah Esa. Allah gitu, Tuhan kita dan Tuhan itu Esa, kan gitu. Tuhan terus, kita itu berarti Tuhan yang Esa itu Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi, benar nggak? Oke, kalau kita lihat secara ini bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau misalnya nih kita lihat apa arti dari Esa, Pak? Apa arti Ehad? Nah, bisa kita lihat. Ya, kata Yesus kan Tuhan itu Esa. Nah, dijelaskan lagi. Itu kan di situ jelas di Markus 12. Pak, kita stop dulu. Kita bahas kata Esa. Nah, apa arti Esa, Pak? Iya, makanya. Nah, Nih Esa ini ya. Lalu kata ahli Taurat itu, ini setelah dia dijawab. Nih saya ulang dulu narasinya ya. Kata Yesus, dan hukum yang kedua ialah tidak ada hukum yang mana tadi ya, di Markus 12:29. Dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita Tuhan yang Esa. Nah, oke, ketika setelah menjelaskan itu, ini kata ahli Taurat. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, Esa itu tidak ada yang lain kecuali dia. Nggak ada itu. Iya, jadi saya pikir di situ nggak ada masalah, Pak, di situ. Ah, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah di situ. Nah, berarti Allah yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli-ahli Taurat. Nah, ini nih di sini problemnya di situ, Tuhannya Yesus. Kan kata Yesus Tuhan kita. Kan kita harus kembali, Pak. Di situ tadi kan dia berperan atau berposisi sebagai manusia seperti yang telah diulang oleh Bapak tadi. Iya, dia manusia, memang manusia, bukan berperan, memang dia manusia. Kita harus pahami dulu esensi Yesus itu memiliki dua natur, Pak. Sebagai natur Di mana ayatnya Yesus ngaku dirinya memiliki dua natur? Di mana?
Baca dulu Pak yang Yohanes, Injil Yohanes tadi Pak, pasal 1. Yang mana? Baca, buka. Yang mana yang mau saya buka? Yang pada firman-Nya adalah firman. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, dan firman itu telah turun menjelma mengambil rupa seorang manusia. Ngarang. Yohanes 14, Benar. aku dan Bapa adalah satu. Nah ini ketika itu penjelasan Yesus sendiri. Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu itu, ketika Yesus sudah mengajar, dia sudah berumur 30-an tahun lah pada saat itu. Betul. Berarti Tuhanmu murid-murid juga, mengaku satu juga dengan murid-murid. Banyak kali Tuhanmu. Enggak, kan terus? memang kan ibu Lalu di situ tidak ada ketika Yesus murid-muridnya berkata, mengaku Bentar, satu dengan Bapa. Bunda Rama, boleh nggak aku bisa jelasin tentang Tritunggal? Boleh nggak? Gini ketika ya. Yesus berkata, Tritunggal itu ketika Yesus berbicara. berkata, aku akan pergi kepada Bapakku. Nah, kemana dia? Kan satu. Pergi Oke, kemana dia? Sekarang kan pertanyaannya kan kita harus tahu konsepnya. Dia berbicara kepada manusia, itu artinya dia berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh manusia gitu loh Pak. Iya, Anda percaya nggak kalau dia manusia? Secara kasamata dia, karena dia mengambil rupa seorang manusia, dia manusia. Tetapi kita jangan lupa bahwa dia Memang juga dia manusia. memiliki natur. Dia juga memiliki natur ilahi gitu loh Pak. Apa natur ilahinya? Coba Bapak Jeff tadi baca Pak di Yohanes 14 tadi Pak. Itu muslim atau gimana? Sekarang kan kakak berdebat lagi sama dia. Dia orang Yang mana? Aku dan Bapa adalah satu. Yang mana? Iya betul. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 36 kalau nggak salah, bentar ya. Yohanes 10:30 itu. Oh iya. Kayak jadi-jadian ya Tuhannya ya. Nah, lalu ketika Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku sebab Bapak lebih besar daripada aku. Gimana itu memahaminya? Nah, ini dia nih yang harus kita pahami. Ini semua perkataan Yesus, semua perkataan atau statement tentang siapa jati diri Yesus, bahwa baik pun waktu saya bilang tadi Yesus memiliki dua natur, itu tidak lepas dari ketritunggalan, Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman Muslim belum mengerti, belum paham tentang ketritunggalan, maka akan susah memahami ini. Bagaimana memandang saya Yesus sebagai paham, manusia? Tritunggal itu ajaran gereja. Oke, kalau misalnya Bapak tak paham, coba paparkan Pak, apa yang Bapak pahami dari Tritunggal? Loh, saya tanya, Tritunggal itu ajaran gereja atau bukan? Saya tanya, apa tauhid itu ajaran Islam bukan? Enggak, saya tanya dulu, Tritunggal itu ajaran bapak-bapak gereja atau bukan? Ini sama atau linear lah ya. Linear jika dikatakan apakah dalam Quran terdapat kata tauhid? Kan tidak. Nah, jadi kenapa? Oh, sorry. Batuk. Oke, jadi kenapa bapak-bapak gereja merumuskan atau memberikan suatu istilah, ini kami sebutkan sebagai suatu atau sebagai dengar dulu. Ini kita mau jelaskan. Bentar, gini Bang. Gini bentar saya jelaskan. Tunggu dulu. Itu bentar. Tritunggal itu adalah konsep untuk mempermudah mengenalkan betul. Allah itu seperti apa. Justru mempersulit. Itu cara mudah untuk mengenal konsep bahwa Allah itu Esa. Mempersulit, begitu. Bukan mempermudah, memperumit dan mempersulit. Ya rumit bagi kalian. Bapak boleh kalau begitu, bukankah justru ada mempermudah. salah satu statement dari Bapak gereja yang bisa memaparkan Tritunggal, berarti dia nggak paham Tritunggal. Ya, oke, saya bisa lain berbicara itu. tentang Tritunggal Pak, sebentar aja, nggak lama. Ya, silakan. Oke. Satu Pak ya, dari dasar Esa, dari ulangan dari kutipan kata Yesus tadi, dia mengutip dari ulangan pasal 6 ayat 4 dengan berkata, dengarlah Israel, Tuhan kita itu adalah Elohim dan Tuhan kita itu adalah Esa. Nah, kalau kita lihat Pak, bahasa asli dari Esa itu dalam bahasa Ibrani, diambil dari bahasa Ibrani yaitu Ehad. Nah, sementara kalau Ehad itu dalam bahasa Ibrani itu artinya satu. Nah, dalam bahasa Ibrani sendiri, satu itu terdiri dari dua kategori. Satu Yahid dan satu Ehad. Ini linear juga dengan bahasa Arab, yaitu satu Ahad dan satu Wahid. Nah, kalau kita lihat di situ, untungnya atau puji Tuhannya, dalam Taurat, Bibel Romawi bahasa Yunani kok pakai juga Ehad. Enggak, dengar dulu. Ini kalau kan tadi saya kutip dari ulangan, Bu. Itu harus tahu. Yang kalau ulangan itu kan berbicara dalam bahasa Ibrani. Ketampol kau kalau ke ulangan. Mana orang-orang Yahudi menuhankan tiga? Trinitas mana?
Ini Mana ini orang saya yang sedang hubungan Kan ini menjelaskan dari identitas, dari benar kejadian